Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian jujur, amanah dan istiqomah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam bab 3 ya. Hidup bersih, semua bersih, hidup jadi nyaman. Pada bab 3 ini kita akan membahas tentang toharoh, tapi sebelumnya kita lihat dulu peta konsepnya yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu toharoh bersuci menurut ajaran Islam. Kemudian mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan toharoh, mempraktekkan tata cara toharoh, mempelajari dan memahami hikmah dari toharoh. Selanjutnya yaitu sebelum masuki materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu 1. Peserta didik setelah kerja kelompok, berdiskusi dan presentase mampu menunjukkan perilaku bersuci dalam kehidupan sehari-hari sesuai syariat Islam. Peserta didik setelah berdiskusi dan presentasi mampu mengaitkan atau menghubungkan bersuci dengan ibadah tertentu sesuai syariat Islam. Yang ketiga, peserta didik setelah kerja berkelompok, berdiskusi dan presentasi mampu menyimpulkan dan menguraikan tentang bersuci sesuai dengan syariat Islam. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang masalah toharoh, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa arti dari toharoh itu sendiri ya. Toharoh menurut bahasa artinya bersih, suci, terbebas dari kotoran, atau bisa juga membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud ya. Maksudnya adalah kotoran yang terlihat maupun tidak terlihat. Sedangkan menurut istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya menggunakan air atau tanah yang bersih. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci di antara kamu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadas ya. Perhatikan pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami seseorang sehingga menyebabkan terhalangnya untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ketika kita akan melakukan ibadah, kita harus bersih dari hadas dan najis ya, karena kalau tidak bersih atau tidak suci, pastinya ibadah kita tidak sah atau ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam hadas ya. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah hadas yang dapat disucikan dengan mandi wajib atau sering disebut dengan mandi janabah. Kalau tidak ada air, kita bisa menggunakan wudu yang suci atau tayamum ya. Sebab-sebab hadas besar diantaranya adalah 1. Melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, keluar air mani baik disengaja maupun tidak sengaja, haid, nifas, wiladah dan meninggal dunia. Dan cara mensucikan hadas besar ini adalah dengan cara mandi wajib.
Selanjutnya hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah hadas yang bisa disucikan dengan cara berwudu. Sebab-sebab hadas kecil diantaranya adalah keluar sesuatu daripada dua jalan, yaitu bubul atau gugur, misalnya kentut, buang air besar, buang air kecil, keputihan, keluar mazi atau keluar wadi ya. Kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa berlapis. Tidur yang tidak tetap dua punggung, kemudian hilang akal dengan sebab mabuk atau gila, kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita hari ini tentang toharoh, yaitu hadas besar dan hadas kecil ya. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa toharoh itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah kita merupakan syarat utamanya adalah bersuci. Kalau kita tidak suci, maka ibadah kita tidak sah. Dan satu lagi yaitu bersih belum tentu suci, sedangkan suci sudah pasti bersih. Nah, sebelum ibu akhiri, nanti setelah ini anak-anak ibu sudah paham tentang toharoh, maka kerjakan tugas LKPD yang akan ibu bagikan nanti ya. Silahkan diisi tugas-tugasnya dan nanti dikumpulkan. Semoga bermanfaat materi kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.